Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas Rasulullah menangis, para malaikat ketakutan. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alasan itu aku kesini, bertabaruk dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima, tempatnya umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam tak menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Barulah beliau bangkit untuk menjadi imam dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu an menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah SAW dan mengucapkan salam 3 kali.
Namun tidak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu an sedih dan berseru di depan pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetap tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar radhiyallahu an. Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu an menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu an pun melangkah menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dengan menangis. Di jalan, beliau bertemu Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak Umar radhiyallahu an bercerita kepada Salman radhiyallahu an, hingga membuat dia amat sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha dan menceritakan hal itu. Sedang berlari, Fatimah radhiyallahu anha menuju rumah ayahnya sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anha melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau sallallahu alaihi wasallam lalu menangis. Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak di antara umatku yang akan masuk neraka. Sahabat pena pencari hikmah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar kepada kita. Apakah cinta beliau akan terbalaskan atau hanya akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.